Saya Dava Maulana Irzada, kelas 2B, S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi yang berjudul Asas-asas umum toksikologi. Yang pertama yaitu apa itu toksikologi? Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama dampaknya pada manusia baik yang masuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu ketoksikan atau toksisitas, kapasitas suatu zat kimia atau beracun atau xenobiotik untuk dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi, diantaranya yang pertama kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang keempat sifat efek toksik. Yang pertama adalah kondisi efek toksik, yaitu keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Timbulnya efek toksik suatu zat terjadi melalui beberapa proses. Si efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kondisi pemejaan atau kondisi paparan zat aktif, dan yang kedua kondisi makhluk hidup. Kondisi paparan zat kimia dibagi menjadi 5, yaitu jenis paparan, jalur paparan, takaran paparan, kekerapat paparan, dan waktu paparan. Yang kedua kondisi makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu kondisi fisiologi dan kondisi patofisiologi. Lalu mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, 2 sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara, yaitu yang pertama toksik intrasel dan kedua toksik ekstrasel. Lalu mekanisme intrasel. Luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya meliputi 1 membran sel, diantaranya lipid, protein, reseptor, yang kedua inti sel, DNA, yang ketiga sitosol, enzim, yang keempat mitokondria, produk energi, yang kelima retikulum endoplasmik. Yang lalu mekanisme ekstrasel. Luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder. Lingkungan luar berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sel. Keberadaan zat kimia di lingkungan sel dapat mengganggu aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan struktur dan fungsi sel. Wujud efek toksik yaitu perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalik dan tak terbalik. Perubahan biokimia yaitu perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel
akibat interaksi antara racun dan tempat aksi yang terbalik, termasuk dalam wujud efek toksik biokimia, antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Contohnya, cyanida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Yang kedua, respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalik sehingga mempengaruhi fungsi homeostasis tertentu. Wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoklimia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksi otot, serta hiper atau hipotermi. Yang ketiga, perubahan struktural, yaitu berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural yang tidak terbalik. Respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Contohnya, terasiklin dapat menyebabkan perlemakan hati. Selanjutnya, sifat efek toksik dibagi menjadi dua jenis, yaitu reversible atau dapat terbalik, dua irreversible atau tidak dapat terbalik. Ciri-ciri toksik terbalik yaitu bila toksik dalam reseptornya habis, maka reseptor akan kembali kedudukan semula. Lalu efek toksik akan cepat kembali. Itu ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun. Selanjutnya, ciri-ciri toksik tidak terbalik. Yang pertama, kerusakan bersifat permanen. Kedua, paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, memungkinkan terjadi akumulasi efek toksik. Yang ketiga, zat racun sangat sulit dieliminasi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Uji toksisitas akut yang diukur dengan penentuan LD50 ekstrak etanol bunga cengkeh terhadap mencit menggunakan metode Thomson-Weil. Cengkeh adalah merupakan suatu tanaman yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai rempah yang secara empiris dipercaya dapat meredakan sakit gigi. Secara ilmiah, cengkeh berkhasiat sebagai antiseptik, antibakteri, antiinflamasi, pencegahan kanker, dan pereda stres umum. Dilakukan pengujian toksisitas untuk menentukan nilai ED50 pada pemberian ekstrak etanol bunga cengkeh menggunakan metode Thomson-Weil serta pengaruhnya terhadap tingkah laku hewan. Yang pertama, hewan ujinya menggunakan mencit jantan, lalu diberi campuran ekstrak bunga cengkeh yaitu secara oral dengan dosis awal 0,21 mg. Adapun pada uji toksisitas variasi dosis yang menggunakan 0,4 gram, 0,9 gram, 1,89 gram, serta pemberian Aquades sebagai kelompok kontrol. Mencit diamati secara individu selama 24 jam. Setelah pemberian ekstrak, dengan melihat jumlah hewan yang mati dan gejala toksik yang tampak, dan hasilnya pada mencit mati pada dosis 1,89 gram sebanyak 3 ekor, dan pada dosis 3,78 gram sebanyak 5 mencit, sehingga nilai ED50 sebesar 1,75 gram dan termasuk dalam kategori sedikit toksik. Sekian, mohon maaf bila ada
kesalahan saya untuk menjelaskan materi tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.